Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Pada video kita kali ini, si emak gendit alias Nissan Magnet akan menghadapi lawannya yaitu MG ZS. Tipe bawah yaitu tipe Excite seharga 261 juta rupiah atau lebih mahal 23 juta rupiah dari andalan Nissan ini. Jadi sebenarnya kedua mobil ini menduduki dua posisi atau kelas yang berbeda, yaitu dimana MG ZS ini adalah merupakan sebuah kompak SUV yang setara atau sekelas dengan Honda HR-V, dengan Mazda CX-3 dan kawan-kawan. Sedangkan Nissan Magnet ini bersama-sama dengan Kia Sonet membuka kelas baru kayak Corso saja, menduduki segmen baru yaitu segmen sub kompak SUV yang memang baru saja ramai pada akhir-akhir atau belakangan ini. Sehingga hal ini menyebabkan pembagian kelas dalam dunia permobilan itu menjadi semakin rapat dan semakin membingungkan. Apakah dari segi harganya, dari segi dimensi maupun dari segi tenaga mesin dan juga kapasitasnya, semuanya semakin rapat dan semakin sulit untuk dibedakan. Dan dalam perbandingan kita kali ini, kita akan lihat apakah Nissan Magnet yang berharga lebih murah 23 juta rupiah akan mengalah begitu saja kepada MG ZS lawannya kali ini. Ya udah, sekarang kita langsung bandingkan saja fitur-fitur kedua mobil ini. Pertama dari segi perlampuan, Nissan Magnet jelas menang karena semua lampu-lampu di depannya sudah semuanya LED. Mau lampu dekat, lampu jauh, lampu kota, lampu sen, lampu DRL, apalagi fog lampnya juga bahkan semua sudah LED, tidak ada bohlam sama sekali pada bagian perlampuan di depan ini. Sedangkan pada MG ZS ternyata masih menggunakan bohlam halogen pada lampu utama maupun pada sennya, bahkan belum memiliki DRL LED dan juga bahkan belum memiliki fog lamp. Ya, hal ini karena memang MG ZS Excite ini adalah tipe bawahnya, sehingga untuk dapat mendapatkan lampu yang full LED ada pada tipe atas atau tipe Ignite, namun juga harganya sudah menjulang tinggi, hampir mencapai 300 juta rupiah. Sedangkan untuk masalah tampang atau penampilan, Nissan Magnet ini bisa dikatakan tidak bisa mengimbangi dari tampang dari MG ZS karena masih menggunakan wajah Datsun. Sementara pada MG ZS ini begitu cantik, begitu elegan dan juga menarik, yang bahkan sekilas selintas terlihat seperti Mazda dengan desain kodonya. Akan tetapi kekalahan yang paling terasa bagi MG adalah masalah brand atau masalah merek, dimana harus menghadapi merek Jepang yang begitu kuat, jauh lebih kuat dan lebih segala-galanya apabila dibandingkan dengan merek yang baru berkiprah di Indonesia ini yang bahkan belum memiliki dealer. Sementara Nissan sebagai pabrikan Jepang yang sudah lama berkiprah di Indonesia ini tentu saja memiliki jaringan yang begitu luas, ketersediaan suku cadang yang sedemikian terpercaya, juga resale value yang lebih menjanjikan, dan juga layanan sampai ke daerah-daerah terpencil atau terpelosok sehingga lebih meyakinkan untuk dapat dibeli dimanapun berada. Tetapi itu juga bukan berarti MG akan lepas tangan begitu saja, karena MG menjanjikan garansi 5 tahun tanpa batasan kilometer. Tapi ya namanya pembeli mobil di negara plus 62, tetap aja pertanyaan sama, setelah 5 tahun siapa yang akan mau membeli mobil ini dengan garansi yang sudah tidak ada dan juga dealer yang tidak ada? Itu adalah merupakan suatu pertanyaan yang sangat besar. Oh ya, untuk dimensinya MG ZS yang kelasnya lebih tinggi ini lebih panjang 30 cm, lebih lebar 5 cm dan lebih tinggi 5 cm. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa untuk ground clearance-nya sebagai sebuah kompak SUV, ternyata ground clearance-nya lebih rendah 4 cm dari Nissan Magnet. Untuk desain velgnya, Nissan Magnet tipe atas atau tipe premium ini sudah menggunakan desain velg dual tone atau dua warna dengan ukuran ban 195/60R16. Sedangkan pada MG ZS pada tipe bawah ini masih menggunakan velg dengan desain satu warna atau single tone, dimana ukuran bannya adalah 205/60R16, hanya beda tapaknya saja yang lebih lebar. Kemudian dari segi fitur lagi, walaupun lebih murah 23 juta rupiah, ternyata Nissan Magnet justru mampu memberikan fitur yang sangat menarik dan sangat canggih, yaitu kamera 360 derajat atau kamera round view monitor atau kamera 360. Dan ini kalau kita lihat dari sisi manapun ya, berbagai sisi Magnet ini memang banyak gaya dalam arti konotasi yang positif. Udah ada warna doff di pilar A, pilar B, kemudian di atasnya ada roof rail, juga ada dual tone. Apalagi di bagian samping belakang ini semuanya terkesan begitu berotot, lekuk-lekuk tubuhnya tuh sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ZS yang tampil begitu kalem dan begitu elegan. Oh ya, sebelum Anda melanjutkan video ini, silakan Anda klik dulu tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya,
karena Anda akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami yang menyajikan komparasi mobil baru maupun update mobil baru, dimana pada tahun ini akan begitu banyak update-update atau produk-produk baru yang akan segera meluncur. Sedangkan untuk tampilan belakangnya kedua mobil ini imbang ya, baik dari segi gayanya yang sudah sama-sama keren, sama-sama dinamis, dan juga untuk perlampu-lampuannya sama-sama masih menggunakan bola halogen pada kedua mobil ini. Dan selanjutnya biarlah emblem yang berbicara. Pada Nissan Magnet terdapat emblem turbo yang memberikan kesan gagah bagi pemiliknya. Sementara pada MG ZS mengandalkan bukaan bagasi yang menggunakan logo yang dibuka dari bawah seperti pada mobil VW. Untuk fitur pengamanannya pada Nissan Magnet ini yang sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat, sementara pada MG ZS tipe Excite atau tipe terbawah ini belum memiliki rear view kamera atau kamera belakang dan hanya memiliki sensor parkir saja. Secara subjektif dan penilaian kami pribadi, kami lebih suka dengan gaya sok gagah dari Nissan Magnet ini yang walaupun kecil tapi terkesan agresif dan maskulin dibandingkan dengan gaya dari MG ZS yang elegan dan sporty seperti ini. Rasanya sudah begitu banyak mobil yang tampang belakangnya seperti ini ya. Dan apabila kita lihat di bagian mesinnya, walaupun Nissan Magnet ini harganya lebih murah 23 juta rupiah, namun mesinnya lebih menjanjikan karena sudah menggunakan teknologi turbo pada mesin 1000 cc 3 silindernya, sehingga mampu menghasilkan torsi yang lebih besar, yaitu mencapai 160 Nm dibandingkan dengan punyanya MG ZS yang hanya 150 Nm. Meskipun tenaganya lebih kecil 99 PS daripada punyanya MG ZS yang mencapai 114 PS, namun mesin 1000 cc tentu lebih menjanjikan dalam segi kehematan BBM-nya. Dan juga karena Nissan Magnet ini menggunakan transmisi CVT yang notabene lebih halus dan lebih menyenangkan untuk dikendarai, sementara pada MG ZS masih menggunakan transmisi konvensional 4 percepatan yang diharapkan lebih durable. Dan ada satu yang disayangkan dari ruang mesin Nissan Magnet ini, yaitu ruang mesinnya yang belum tertutup cover sehingga terlihat kurang rapi. Kemudian apabila kita melihat ke bagian interiornya, Nissan Magnet ini memiliki desain yang lebih baru, lebih segar dan lebih funky dengan menggunakan bahan yang terbuat dari fabric atau denim dengan jahitan asli berwarna putih. Terlihat lebih sporty dan lebih bergaya. Sedangkan punyanya MG ZS ini terlihat lebih kalem, lebih mewah, lebih elegan dengan bahan-bahan yang lebih glossy dengan paduan warna aluminium satin. Walaupun bahannya juga masih didominasi oleh bahan-bahan plastik keras, namun terlihat lebih mewah pada bagian interiornya ini. Untuk bagian joknya, sekali lagi Nissan Magnet membuktikan diri sebagai sebuah mobil yang begitu atraktif, begitu menarik, begitu modern, dan juga gayanya itu lebih funky, lebih bervariasi dalam model maupun dalam bahan maupun corak-coraknya. Ini sepertinya memang tidak membosankan apabila dilihat-lihat. Sedangkan pada MG ZS ini bentuk dan juga desain joknya biasa saja, walaupun terlihat lebih tebal dan lebih empuk, tetapi secara penampilan tidak bisa mengimbangi dari keagresifan dari desain yang ditawarkan oleh Magnet. Nah, kemudian Nissan Magnet yang harganya lebih murah dan juga kelasnya lebih rendah ini ternyata justru mampu memberikan fitur yang lebih baik pada bagian lingkar kemudinya, yaitu dengan memberikan cruise control pada sebelah kanan lingkar kemudinya. Sementara untuk lingkar kemudinya MG ZS kalau kita lihat ini lebih sporty karena flat bottom, dan juga aksen-aksen pada bagian tengah dan juga bagian bawah itu lebih premium menggunakan bahan chrome, dan juga ada bagian berwarna aluminium satin pada bagian bawah. Walaupun secara fitur masih kalah karena tidak ada cruise control tadi.
Namun ceritanya akan menjadi sangat kontras ketika kita membahas MID-nya, di mana pada Magnet begitu atraktif dengan layar full color, dengan animasi yang begitu menarik, dengan fungsi-fungsi yang lebih bervariasi juga. Yang paling penting adalah memiliki fungsi atau fitur tire pressure monitoring system atau TPMS yang sangat berguna dan kekinian. Sedangkan pada MG ZS MID-nya benar-benar biasa, hanya dua lingkaran besar dilengkapi dengan jarum analog tachometer dan RPM yang sangat biasa. Nah, begitu juga dengan head unitnya. Walaupun kedua mobil ini sama-sama sudah menggunakan layar sentuh 8 inci yang intuitif dan juga sama-sama memiliki Apple CarPlay dan Android Auto, namun Nissan Magnet jelas lebih unggul karena sudah memiliki fitur hebat, yaitu kamera 360 derajat. Suatu fitur yang biasanya hanya dimiliki oleh mobil-mobil berharga di atas 300 juta rupiah sudah terdapat pada mobil bahkan harganya di bawah 250 juta rupiah, atau tepatnya 238 juta rupiah ini. Sedangkan pada MG ZS Excite tipe bawah ternyata juga belum mendapatkan rear view kamera atau kamera belakang. Begitu juga dengan pengatur AC atau tombol AC, Nissan Magnet lebih canggih dengan menggunakan sistem otomatis dan juga tampilannya lebih keren daripada punyanya MG ZS bawah yang masih menggunakan knob puter yang sangat manual dan sangat analog dan sangat bernuansa masa lalu. Dan pada bagian bawah panel AC, Nissan Magnet sekali lagi lebih unggul karena sudah memiliki tombol start and stop engine button, juga memiliki beberapa kompartemen penyimpanan terbuka di atas dan juga di bawah. Sedangkan pada MG ZS tidak memiliki start stop engine button alias pakai kunci lipat biasa. Kemudian untuk sistem transmisinya, Nissan Magnet juga masih unggul karena menggunakan CVT walaupun tanpa mode manual. Sementara pada MG ZS menggunakan sistem 4 percepatan konvensional matic dan dilengkapi dengan mode manual. Untuk rem parkirnya sama-sama masih menggunakan sistem manual, bedanya pada Magnet sudah dibungkus kulit jahitan asli, sementara pada MG ZS masih menggunakan bahan karet biasa. Nah, kemudian yang unik pada bagian tengah sini, yang satu punya handrest tapi nggak punya laci, yang satu punya laci tapi nggak punya handrest, jadi ya imbang lah ya. Magnet punya kayak gini nggak bisa dibuka, buat senderan tangan juga kurang tinggi, sementara pada MG ZS malah memiliki dua tempat kartu dan satu tempat penyimpanan terbuka yang jelas kepake. Begitu juga dengan lacinya, yang Magnet ukurannya memang gede tapi bentuknya ya kayak gitu. Sementara pada MG ZS bentuknya lebih rapi tapi ukurannya lebih kecil. Imbang lah ya sekali lagi ya. Beralih pada bagian atas, kedua mobil juga sama-sama imbang karena sama-sama tidak memiliki sunroof dan panoramic roof. Dan juga fitur-fiturnya biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa pada kedua mobil ini. Yaudah, sekarang kita masuk ke penumpang baris kedua atau kabin belakang, dimana pada nuansa door trimnya sama senada dengan bagian depan, dimana pada ZS lebih elegan dan lebih mewah, sementara pada Magnet lebih funky dan lebih sporty. Namun untuk jok penumpang baris kedua atau bagian penumpang belakang ini, Nissan Magnet lebih memberikan akomodasi yang lebih lengkap, yaitu sudah memberikan handrest yang dilengkapi dengan dua buah cup holder dan juga satu slot kecil tempat penyimpanan gadget ini. Dan juga hebatnya pada Nissan Magnet ini, pada penumpang baris keduanya diberikan kisi AC untuk dapat memberikan udara sejuk yang bisa diatur melalui tombol yang ada di bawahnya. Juga seat back pocketnya lengkap, pada sebelah kiri dan kanan ada seat back pocket, juga ada power socket. Sementara pada penumpang baris kedua pada MG ZS tidak diberikan handrest dan juga tidak diberikan tempat penyimpanan botol atau cup holder pada bagian tengah, juga tidak diberikan seat back pocket dan juga tidak mendapatkan kisi AC pada baris kedua ini. Jadi untuk dapat menarik kesimpulan dari komparasi kita pada kesempatan kali ini sangat mudah, yaitu Nissan Magnet unggul dalam banyak hal dan sangat dominan keunggulannya pada komparasi ini. Yang pertama, dari segi brand atau merek jelas Nissan lebih kuat, lebih terpercaya, lebih terjamin segala sesuatunya. Sementara pada MG ZS bahkan belum memiliki dealer. Kemudian yang kedua adalah masalah fiturnya yang lebih canggih. Pada Nissan Magnet ada MID berbentuk layar full color, kemudian juga bentuk atau desain eksteriornya yang lebih atraktif dan lebih menarik, jauh lebih menarik daripada punyanya MG ZS. Tetapi bukan berarti MG ZS tidak memiliki keunggulan. Keunggulan paling utama menurut kami adalah kualitas pembuatannya yang pasti jauh lebih baik dengan plat-plat bodi yang lebih tebal,
dan juga dimensi yang jauh lebih besar dari sebuah subkompak SUV rata-rata dan selisihnya 30 cm panjangnya. Desain yang lebih cantik sebagai sebuah mobil kompak SUV. Namun menurut kami itu belumlah cukup untuk dapat mengalahkan Nissan Magnet yang notabene jauh lebih murah, yaitu 23 juta rupiah lebih murah, namun mendapatkan begitu banyak keunggulan dibandingkan dengan MG ZS pada komparasi kita kali ini. Demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.